Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Organisasi Nirlaba yang beranggotakan Fuji Lutfi Larasati NPM 1901020002, Agil Zamzam Kurniawan NPM 1901020005, dan saya sendiri Hamisa Junior Latesa NPM 1901020022. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai 1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktivitas bersih suatu organisasi. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Yang ketiga, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya. Keempat, cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Yang kelima, ada usaha jasa suatu organisasi. Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda. Dengan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain. Selanjutnya, laporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas dan catatan laporan keuangan pada periode bisnis dan nirlaba tidak memiliki suatu perbedaan yang mencolok, di mana dalam menyusun laporan arus kas tetap menggunakan metode yang diterapkan sebagaimana pada organisasi bisnis lainnya. Sedangkan catatan atas laporan keuangan merupakan catatan yang memuat informasi yang diperlukan sehubungan dengan laporan keuangan lainnya, serta kegiatan tertentu yang diadakan oleh organisasi. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan pada organisasi nirlaba memiliki fungsi dan bentuk yang sama dengan laporan neraca pada organisasi bisnis. Perbedaan antara laporan posisi keuangan dan neraca adalah istilah aktiva bersih. Pada laporan keuangan merupakan ekuitas pada neraca. Laporan posisi keuangan tidak menggunakan istilah ekuitas karena tidak ada unsur kepemilikan modal oleh pihak tertentu dalam organisasi. Aktiva bersih dimaksudkan sebagai sumber dana yang diterima oleh organisasi, baik dari sumbangan maupun penghasilan yang diperoleh oleh aktivitas yang dilakukan organisasi. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan sama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Laporan posisi keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan antara aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.
Di sini sebagai contoh organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen, seperti 1. Kas dan setara kas, 2. Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lainnya, 3. Persediaan, 4. Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka, 5. Surat berharga atau efek dan investasi jangka panjang. Yang keenam, tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kas atau aktiva lain yang dibatasi penggunanya oleh penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat penggunaannya. Laporan aktivitas. Tujuan laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai yang pertama, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Yang kedua, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain untuk 1. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Yang kedua, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa. Dan yang ketiga, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Informasi yang disajikan dalam laporan aktivitas adalah yang pertama, laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. 2. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurangan aktiva bersih tidak terikat. Ketiga, sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Laporan aktivitas. Laporan utama aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah jumlah sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lainnya. Bagaimana pengguna sumber daya dalam pelaksanaan sebagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi, dan memberikan jasa menilai pelaksanaan dan tanggung jawab dan kinerja manajer. Informasi yang disajikan dalam laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Laporan aktiva menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali penggunaannya dibatasi oleh penyumbang. Sumbangan disajikan sebagai penambahan aktiva bersih tidak terikat, tidak permanen, atau terikat temporer, tergantung pada tidaknya pembatasan. F. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan mengeluarkan kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini. Aktivitas pendanaan, penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbang dan penghasilan, investasi yang penggunaannya dibatasi untuk memperoleh pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi,
bangunan dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. 2. Penguapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. G. Akuntansi yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pihak pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa diberikan oleh yayasan dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Cara pengelola melaksanakan tanggung jawabnya, dan aspek lainnya dari kinerja yayasan. Tujuan laporan keuangan yang disusun oleh yayasan adalah untuk menyajikan informasi mengenai jumlah dan sifat aktiva serta aktiva bersih suatu yayasan, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai serta aktiva bersih, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya selama satu periode, dan hubungan di antara keduanya, cara suatu yayasan mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, serta faktor lainnya yang berpengaruh terhadap likuiditas usaha jasa suatu yayasan. H. Akuntansi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, sebagai salah satu faktor yang sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pembangunan atau dalam pemberian pelayanan publik. Ciri-ciri LSM formal yaitu secara organisasi bersifat permanen, swasta, yaitu kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintah, tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan kepada direktur atau pengurusnya, menjalankan organisasi sendiri dan tidak dikontrol oleh pihak luar. Sukarela yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu, dan non-religius yaitu tidak mempromosikan ajaran agama. Non-politik yaitu tidak dalam pencalonan pemilih. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi LSM yang tergolong dalam organisasi nirlaba dapat dilihat dari tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, anggaran. Tujuan akuntansi LSM memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu kegiatan, serta alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi, memberikan informasi yang memungkinkan pengelola organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya, mengelola secara tepat dan efektif program beserta penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Akuntansi partai politik. Partai politik dinilai berdasarkan produk politik yang dihasilkan partai politik bersangkutan oleh basis masanya atau yang sering disebut dengan konstituen. Kemampuannya untuk mengemas produknya menjadi opini publik yang membuat masyarakat yakin akan perubahan kehidupannya ke arah yang lebih baik adalah modal utama sebuah partai politik. Laporan keuangan partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, dan dalam Keputusan KPU Nomor 2 1999. Dan dalam undang-undang dan peraturan ini telah diatur: 1. Pembatasan terhadap sumber dana kampanye, yaitu dari partai politik yang bersangkutan pemerintah, APBN dan atau APBD, dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi badan-badan swasta, perusahaan, yayasan, atau perorangan. 2. Pelanggaran untuk membentuk badan usaha dan menanamkan saham di badan usaha karena merupakan organisasi nirlaba. Yang ketiga, pembatasan jumlah sumbangan untuk masing-masing penyumbang, baik perorangan maupun perusahaan, yaitu sebesar 15 juta untuk individu dan 150 juta untuk perusahaan, semuanya dalam kurun waktu 1 tahun. Keempat,
Pertanggungjawaban keuangan partai politik ditetapkan melalui kewajiban partai politik untuk memelihara sumbangan yang terbuka untuk diaudit serta mencatat secara detail penyumbangan. Yang kelima, kewajiban menyampaikan daftar sumbangan beserta laporan keuangan kepada Mahkamah Agung. Yang keenam, menetapkan mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, termasuk atas pelanggaran terhadap ketentuan keuangan partai politik. Yang ketujuh, pembatasan jumlah maksimum dana kampanye lewat aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu sebesar 110 miliar. Yang kedelapan, dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing. Yang kesembilan, kewajiban melaporkan dana kampanye pemilu 15 hari sebelum hari pemungutan suara dan 25 setelah hari pemungutan suara. Yang ke-10, kewajiban melaporkan laporan keuangan tahunan setiap akhir tahun. Yang ke-11, melaporkan laporan keuangan beserta daftar sumbangan kepada Mahkamah Agung. Untuk dasar hukum pelaporan dan audit partai politik tertera secara khusus di dalam 1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang menyatakan A. Partai politik wajib melaporkan daftar penyumbangan beserta laporan keuangannya. B. Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan publik. Kedua, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dana kampanye pemilihan umum diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu kepada KPU. Keuntungan bagi partai politik menyusun akuntansi dan laporan keuangan yang baik serta menerima opini WTP dari auditor eksternal antara lain sebagai berikut. 1. Mewujudkan pada stakeholder bahwa corporate governance telah berjalan baik dalam partai politik tersebut. Kedua, stakeholder yang ragu memilih di antara beberapa partai yang disukainya menjadi mantap dan memilih partai yang telah berhasil mencapai butir pertama pada tersebut. Ketiga, partai menjadi lahan latihan bagi para kader partai untuk membiasakan diri bercorporate governance sehingga bila suatu hari nanti menjadi birokrat atau penjabat tinggi pemerintah dapat diharapkan menjadi agen pembaharuan menuju Indonesia baru. Yang keempat, partai apapun yang memenangkan pemilu tertarik untuk berkolaborasi dalam kabinet baru dengan partai-partai yang telah berhasil menjalankan partainya. Yang kelima, dukungan nasional dan internasional, sponsor dan donatur tidak ragu mengalirkan dana pertanian partainya tersebut yang dinilai transparan dan bertanggung jawab dalam manajemen keuangan partai. Yang keenam, tak ada kasus-kasus keuangan timbul dalam partai yang dikelola dengan baik sehingga kemudian hari tak menimbulkan presiden buruk, kasus skandal, isu, rumor yang menggoyangkan legitimasi kader partai yang menduduki jabatan lembaga tinggi atau jabatan tinggi birokrasi. Yang ketujuh, perpecahan pengurus partai secara teoritis dapat pula disebabkan oleh keguguran finansial sebagai pengurus partai yang belakangan dan mendirikan partai baru di latar belakangi aroma KKN dalam partai. 8. Tak ada bukti statistik namun boleh diduga ada kolaborasi kualitas pada simplitas partai dengan kualitas manajemen dan corporate governance partai tersebut. Partai politik dapat bersumber dari banyak dana, yaitu 1. Iuran anggota, 2. Sumbangan yang sah menurut hukum. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan jasa. Ketiga, bantuan dari anggaran negara. Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi lembaga perwakilan rakyat. Beberapa larangan bagi partai politik yang terkait secara khusus dengan pengelolaan keuangan yaitu 1. Partai politik dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan undang-undang. Kedua, menerima sumbangan baik berupa barang maupun uang dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Ketiga, menerima sumbangan dari perorangan dan atau perusahaan atau badan usaha melebihi batas yang ditetapkan. Keempat, meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga,
swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan. Kelima, mendirikan badan usaha dan atau milik saham suatu badan usaha. Penyusunan tata administrasi partai politik. 1. Tata administrasi keuangan peserta pemilu terdapat dalam buku 2. 2. Pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik terdapat dalam buku 2. 3. Pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilu terdapat dalam buku 3. Laporan keuangan partai politik. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan aktivitas. 3. Laporan perubahan dalam aktiva, neto atau ekuitas. 4. Laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Hal-hal khusus akuntansi partai politik adalah sebagai berikut. 1. Unit pelaporan adalah tunggal, bukan sebagai multiple entitas. 2. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 3. Laporan keuangan partai politik adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh struktur kepengurusan partai politik. Yang keempat, akuntansi partai politik tidak bertujuan untuk mengukur laba atau profit. Dengan demikian, aspek kinerja keuangan partai politik yang dinilai adalah dari segi bagaimana partai politik tersebut dapat menghasilkan uang untuk mendanai kegiatannya dan bagaimana transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap para rekrut atau penyumbang, sumber daya keuangan, dan publik. 5. Asumsi dasar, yaitu basis aktual. Yang keenam, sistem pencatatan, double entry system. 7. Sudah mulai diperkenalkan segregation of function, di mana unit pencatatan, pembukuan, dan kostudi sudah dipisahkan dalam fungsi-fungsi di partai politik. Kedelapan, tahun pelaporan, yaitu tahun takwis 1 Januari sampai 31 Desember. Tetapi khusus untuk tahun 2003, tahun pelaporan adalah dari sejak ditetapkan sebagai badan hukum sampai 31 Desember 2003. Terdapat dalam pasal 6 ayat 2 SKKPU nomor 676 tahun 2003. 9. Penanggung jawab utama laporan keuangan partai politik adalah Ketua Umum Partai Politik yang bersangkutan. Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu manajemen representation. 10. Partai politik harus menjalankan pengendalian inter seperti yang dipersyaratkan dalam lampiran 1 SKKPU nomor 676 2003. 11. Segala kekayaan partai politik harus terpisah dari kekayaan pengurusnya. 12. Diharapkan bahwa semua transaksi keuangan partai politik, baik transaksi keuangan maupun transaksi dana kampanye, dilakukan melalui mekanisme perbankan. Pelaporan dana kampanye. Laporan dana kampanye menyajikan sisi sumber dan penggunaan dana kampanye partai politik. Jenis laporan dana kampanye. 1. Laporan dana kampanye peserta pemilu berisi sumber dan penggunaan dana kampanye. 2. Catatan atas laporan dana kampanye peserta pemilu yang berisi keterangan mengenai item-item dalam laporan dana kampanye. 3. Informasi tambahan. Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik. 1. Yaitu pihak internal terdiri dari ketua partai politik dan staf. Jadi pihak eksternal. 1. Donatur, supplier atau pemasok, konstituen atau basis massa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.